Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayubi Channel. Salam satu Tuhan. Kali ini kita akan menyimak channelnya pendeta perempuan ya. Saya nggak kenal dengan perempuan ini, dengan pendeta ini, karena memang pendeta ini tidak terkenal gitu ya. Di sini teman-teman yang nampak di layar ini, wih, heboh teman-teman, menggemparkan para ustadz dan pendakwa ramai-ramai masuk Kristen katanya. Lihat tak thumbnailnya nih. Dari channel ini teman-teman, dari channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Ya, ini nama channelnya. Pemiliknya adalah pendeta perempuan. Kita langsung simak teman-teman, apakah betul apa yang terpampang di thumbnailnya ya, apakah sinkron dengan isi videonya. Langsung kita simak teman-teman. Teman-temanku, shalom. Berikut ini kita akan menyaksikan video tentang bagaimana saudara-saudara kita yang sudah menjadi ustadz, yang sudah menjadi pendakwah, tetapi kemudian kasih karunia Tuhan memanggil mereka dan menyelamatkan mereka untuk menjadi seorang percaya, untuk menjadi seorang Kristen, bahkan menyerahkan diri mereka untuk menjadi pendeta dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Semoga video ini memberikan pencerahan dan menjadi berkat tersendiri untuk teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya, pendeta perempuan. Saya nggak kenal karena memang pendeta ini tidak terkenal teman-teman. Sekarang kita simak pendeta yang katanya mantan ustadz ya. Ini deretan yang pertama teman-teman. Pertama, Yosua Muhammad Yasin. Yosua adalah nama baptisan setelah menjadi seorang Kristen, sedangkan Muhammad Yasin adalah nama kelahirannya. Ia terlahir dari keluarga muslim yang taat. Ayahnya seorang kiai, ibunya seorang ustazah, dan Terlahir dari keluarga muslim yang taat. Ayahnya seorang kiai, istrinya, ibunya adalah ustazah katanya. Hebat ya. Channel-channel Polikardos itu kalau membuat narasi memang menghebohkan, tapi isi videonya tidak sesuai dengan narasinya, tidak sesuai dengan judul dan thumbnailnya teman-teman. dia sendiri merupakan seorang ustaz, mantan guru agama Islam yang sekarang menjadi hamba Tuhan. Dulu, Yosua sangat membenci Kristen, bahkan berniat mengislamkan para pendeta. Namun Mantan guru agama Islam. Terus dibuatlah narasi. Dulu Yosua ini sangat membenci Kristen katanya. Ingin menyerang Islam, ingin memfitnah Islam dengan narasi-narasi yang koplak. Kita tonton, kita cari tahu siapa orang yang kepalanya botak ini. Nih, suara si DPO yang lari ke Jerman. Ya kan, tetapi kenapa orang ini tidak mau menghindar, selalu menghindar? Nah, disitulah saya ngerti ini orang nipu. Waktu saya cek kartunya nggak ada, saudara. Dia bukan orang GPDI. Memang dia sering foto-foto sama pendeta GPDI ya. Kalau dilihat di ininya ya, dia suka kirim ke saya. Ini orang nipu, kata si Paul Zhang ya. Bukan kata orang Islam loh ya, kata orang Kristen. Tapi itu bohong semua, saudara. Ternyata pendetanya pun nggak kenal. Dan banyak yang memanfaatkan karena dia ngaku-ngaku dari GPDI, dia nggak ngecek. Ya, jadi Yosua Yasin itu bukan pendeta, saudara ya. Bukan pendeta. Kalau tanya pendeta, gerejanya di mana, saudara ya? Nggak pernah ada, saudara. Nggak ada yang Yosua itu bukan pendeta, saudara. Yosua itu bukan pendeta, saudara. ngaku juga. Hati-hati saudara ya dengan Yosua Yasin. Kalau saya dengar, kalau saya lihat ya live-nya dia, dikit pasti dia lagi cerita saya sakit jantung lah, saya sakit inilah butuh duit. Terus pokoknya ngemis minta duit semua saudara. Nah itu hati-hati saudara ya. Ternyata pengemis toh orang ini, pendeta yang kepalanya botak ini. Lalu minta duit buat dirinya sendiri. Ya, lalu ceritanya pokoknya persis minta duit begitulah ya.
dengan halus ya, saya sedang sakit saudara ya, kemarin saya nebus obat, uangnya belum ada, jadi saya nebusnya separuh dulu. Oh saudara, kemarin saya baru kena musibah ini, saya baru ini, pokoknya supaya gimana caranya supaya mana-mana yang kena dulu ya. Saya ini pendeta, perkenalkan selalu ya, secara berkala dia rupanya broadcast dan selalu saya kena bagian itu ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Muhammad Yosua Muhammad Yasin. Selalu begitu saudara ya, selalu begitu. Nah, suatu ketika dia live di tempatnya Yusuf Manubulu, saya langsung tegur, Pak itu bukan pendeta loh, Pak, hati-hati loh Pak. Jangan semua kesaksiannya itu ini. Itu salah satu yang pernah saya tegur ke Yusuf Manubulu ya. Salah satu yang merasa hati-hati, kita selidiki dulu backgroundnya bener-bener. Karena dia bukan pendeta. Nah, itu Yusuf Manubulu sempat ngeyel ya sama saya ya. Bandel juga nih Yusuf Manubulu dulu ya. Tapi sudah saya tunjukkan, Pak itu bukan pendeta, hati-hati ya Pak. Saya sudah lacak backgroundnya dia, sudah lacak di GPDI, dia bukan pendeta. Nah, saudara, hati-hati saudara ya, hati-hati ketika, kalau saya pendeta saudara, ada yang nanya, Pak juga bukan pendeta, siapa yang nanya kemarin ya? Lah itu kan TV. Jadi sesama Kristen saling bongkar ini, sesama orang Kristen saling bongkar ini ya. Menurut Paul Zhang, orang ini adalah penipu, orang ini bukan pendeta. Nah, sekarang benar nggak orang ini sebagaimana yang dituduhkan oleh Paul Zhang? Kalau di Kristen orang ini katanya bukan pendeta, ya kan? Nah, sekarang kita lihat apakah orang ini adalah mantan ustadz. Kita simak di sini videonya. Makanya di dalam Al-Quran 43 Al-Azruf ayat 61. Ada yang tahu artinya? 43 Al-Azruf ayat 61 dengan tegas. Quran surah yang ke-43, surah Az-Zukhruf ya, surah Az-Zukhruf dibilang Al-Ajrub. Di Kristen menurut Paul Zhang, orang ini bukan pendeta, orang ini adalah penipu, mengaku mantan Islam, nipu juga, mengaku mantan kiai, nipu juga. Apa buktinya dia menipu? Az-Zukhruf dibilang Al-Azruf. Al-Azruf ayat 61. Ada yang tahu artinya? 43 Al-Azruf ayat 61 dengan tegas. 43 Al-Azruf katanya. Memang orang ini adalah penipu. Ya, orang ini ya memang tukang dobol, memang dobol. Tapi anehnya teman-teman, oleh pendeta perempuan ini, wah seolah-olah apa yang dikatakan, apa yang dipersaksikan oleh si Yosua ini ditelan mentah-mentah oleh pendeta perempuan ini teman-teman. Wih, mantan ustadz, mantan guru agama Islam gitu kan. Padahal dobol. Rata-rata kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai mantan Islam, mengaku sebagai mantan kiai, mantan ustadz dan lain sebagainya, itu rata-rata dobol. Muslim dan muslimah yang betul-betul taat, mustahil murtad. Muslim dan muslimah yang taat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lalu kemudian kalau misalnya kemudian murtad ya, masuk Kristen, lalu kemudian menyembah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya maka kewarasannya wajib dipertanyakan. Yang awalnya menyembah Tuhan yang menciptakan manusia, setelah murtad lalu kemudian menyembah manusia, kan koplak. Manusia kan bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Semoga ada manfaatnya saudara-saudariku. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.